Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Tentunya hari ini akan memberikan info yang tambah mantap untuk mengenai PP. Tambah yakin PP akan meledak secara TA, dan tentunya akan saya kasih koin-koin yang lain juga nanti yang bukan asal koin, yang berpotensi akan pump gila-gilaan juga di akhir tahun ini. Jadi koin yang tentunya berfundamental, nggak ngasal koin market kecil tapi yang bagus, yang punya project, yang sudah listing Binance, Robinhood, Coinbase, itu nggak ngasal koinnya ya. Masuk-masuk di awal-awal, daripada kalian masuk yang presale tuh biasanya habis presale malah jengking. Kita langsung bahas di sini ya, mudah-mudahan untuk menjadikan kalian cuan besar ke depan. Tapi tetap Dior riset mandiri, Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Selalu saya warning, saya ingatkan bahwa dalam bermain kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun ancur-ancuran dadakan. PP target yang kalian harus perhatikan, PP ini tetap menjadi salah satu koin meme paling dikenal secara global, menarik. Tidak hanya komunitas kripto asli, tetapi juga orang-orang biasa di luar biasa di luar sana, yang mana seiring dengan meningkatnya adopsi dan hit, target ini dapat terwujud lebih cepat dari yang kalian perkirakan ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi PP ini tetap menjadi salah satu koin meme paling dikenal secara global, menarik. Tidak hanya komunitas kripto asli, tetapi juga orang-orang di luar sana, di luar dari kripto pun pada tahu PP. Seiring dengan meningkatnya adopsi dan hit, target ini dapat terwujud lebih cepat dari yang kalian perkirakan. Target untuk buluran pemegang jangka panjang ya, bukan main trade. Ini akan di atas RP1. Yang pertama konservatif 0,0045, berarti mendekati Rp1 ataupun 0,9 prediksi lo ya. Kalau kemarin AT hanya 0,0028, ini untuk konservatif 0,0045, sekitar Rp0,9 lah dikira perkiraan 0,9. Kemungkinan kedua 0,0008. Wah gila, kalau 0,008 artinya berapa? Artinya lebih daripada hampir sekitar Rp2. Ketiga yang bullish 0,0015. Wah, meledak kalkulator ya. Jadi tetap kita harus semangat. PP mengincar level tertinggi saat target bull market sudah terlihat. Katak paling ikonik di dunia kripto tidak melambat, harganya terus menguat dan support mingguan di sekitar 0,001075 udah tertembus, dan di resisten dekat 0,0013. Penembusan di atas level ini dapat mengarah 0,0015 dan seterusnya. Target bullishnya ini ya udah jelas ya, 0,0045 yang pertama, yang kedua 0,0008. Kalau bullish bener 0,0015, kosongnya cuma 3. Karena PP ini tetap menjadi salah satu koin meme paling dikenal secara global. Menarik, tidak hanya komunitas kripto asli, tetapi juga orang-orang di luar sana. Connect card, seiring dengan meningkatnya adopsi dan hit, target ini dapat terwujud lebih cepat dari yang diperkirakan. Kayak gini nih TA-nya. Wah luar biasa kawan. Wow mantep ini kalau sampai terjadi kayak gini. Tidak ada nggak mungkin di dalam kripto. PP yang sangat terkenal di dunia meme coin, semua tahu PP ya, dari kelas tukang odong-odong sampai tukang presiden kok tukang pejabat presiden seperti Mbah Trump aja doyan PP GZ, dan dipakai bener di pakai swap. Yang dulu hadiahnya pakai koin cake, sekarang menggunakan koin PP. Nih dari pancake swap resmi ya, meme
paling ikonik kripto telah memasuki sirup pool, ya, stick, cake, dan dapatkan PP. Ini sekarang aktif di PancakeSwap, ya, PP. Tuh ya, pakai kita kalau mau stick cake itu dapat hadiah PP. Jadi PP betul-betul sudah digunakan, ya, sudah terpakai, nggak ngasal. Ini juga akan jadikan jutawan saya rasa kalau gini nih. Mantap jaya. Tinggal tunggu pumpnya saja. Kita lihat juga TA dari Mas Bro di sini. Kita harus hati-hati yang main swing itu nggak nunggu sampai akhir tahun. Ketika sudah target kalian hajar, ya. Sekarang itu waktu bear kan sudah selesai di sini. Ini arahnya kan ke atas, walaupun ke atas kan tetap terjadi naik turun. Kemudian yang pertama itu dia itu tembus pertama itu mampu tertingginya tuh di 0,618 Fibonacci. Harganya di 0,22, ya, di sini 0,22. Kemudian di sini dia kontra, terinjek nggak mampu, akhirnya turun ke bawah. Di sini jadi support lagi di Fibo 07 dan sekarang masuk lagi di Fibo 0618 di sini. Tidak mampu juga yang kedua, terjun. Nah, nanti yang mau sudah ngambil di sini, nanti kita jual di 0,22 di sini, ya, ketiga. Biasanya yang ketiga itu bablas, kalau nggak mampu biasanya turun lagi, tapi nggak akan sampai bawah sini. Biasanya turun lagi setengah saja, pas ada penurunan setengah kalian masuk. Kemudian yang keempat ini biasanya akan bablas ke atas. Itu yang sudah begitu. Kalau yang kemarin saya melihat TA yang sangat jelek, menjengkelkan, itu di Ichikiwir itu nggak sesuai dengan relnya, bener-bener manipulasi bener, ya. Saya sudah ngomong kemarin, ya kan, betul-betul saya wanti-wanti kemarin yang di grup saya itu, udah turun sikat aja, turun sikat, karena selalu akan naik di merah dan turun di hijau. Ini merah itu arah naik, harusnya terjunnya di sini saja, ini sesuai dengan web alert di sini saja. Itu TA, tapi TA itu kalah dengan punya mental, dikerjain sama smart money, bandar, dibablaskan ke bawah. Di sini orang CL, ataupun di sini ngambil stop loss banyak sekali, ataupun banting long leplet tingkat dewa. Dan setelah di sini saya yakin ini manipulasi dan sampai jorok ke bawah ini. Saya yakin di sini akan mental karena pakem awan Ichimoku ini sudah dari orang Bahola dulu itu membikinnya itu dengan nggak gampang, dengan keramat semedi mungkin di dasar lautan, nggak tahu kok semedi dasar lautan Mas belum mati. Itu jadi udah berbagai macam ritual nawa yang bikin awan Ichikiwir ini. Ya selalu di sini nggak akan bisa merubah takdir yang sudah dibikin, merubah konsep yang sudah dibikin. Dilalahnya itu, tahu dilalah orang Jawa, udah sampai sini tuh yang mau ngedam tuh dilalahnya itu kena karma, bukan kena karma tapi ketakutan. Ya nggak boleh ini sampai ke sini, bisa pakemnya itu hanya sampai sini, nggak taunya sampai sini terjadi naik kembali. Yang di sini kemarin saya bilang masuk nggak usah takut, ini akan ke sana, ini akan ke sana, baru nanti ke sana terjunnya itu di area biru ini. Tapi biru ini nanti kayak tangga dulu naik, ya, contohnya kayak tangga naik, ya. Ini saya kasih contoh, kalau tangga ya naik, tapi kalau naik ke tangga nggak boleh. Kalau lihat ke situ, aduh kacau nih. Tuh kan naik, ini udah mulai awan hijau, ini ngaceng ke sini nih. Ini kan udah konfirmasi toh. Kemarin masih di setengah awan saya udah ngomong loh, video semalam loh. Ini nanti akan jebol ke sana kawan. Dan setelah jebol ke sana, awan Ichimoku itu biasanya 99% aku lihat. Kalau sudah jebol ke sana itu masuk di bawah sini, yang main trade ini jual di atas. Ini udah waktunya jual. Ini koreksi, tapi koreksi ini kondisi bener nanti. Ini resistennya di sini nih. Apa support? Resisten udah jadi support di sini.
yang benar ke sini nanti. Nah, ke sana. Karena ini sudah ada awan hijau. Nggak percaya, kita lihat yang lebih kecil lagi. Temperatur yang lebih kecil lagi. Nanti arahnya sama, kemarin masih di sini loh. Ya, candle masih di sini. Yang lebih kecil lagi. Wah, itu kan? Itu. Jadi muncul ekor hijau ini yang di 3D ini nanti akan ke sana. Jadi akan turun itu di hijau, naik itu di merah. Itu gitu. Kita uji lagi yang di 3D-nya. Gitu. 3D-nya ini di D ya, di 3D. Ya udah di 1D ya, di 1D ini. Ini akan ke sana nanti. Ini turun tuh manipulasi ini akan ke sana. Ini bukan langsung terjun di sini, enggak. Ini masih ekor tuh di sini tuh, ekor. Ini nanti mau awan hijaunya akan gini ke atas. Ini awan hijaunya nanti akan ke atas. Candlenya akan ngikuti ke atas nanti. Ya paham lah, masa nggak paham gitu. Ya oke. Mungkin itu untuk apa namanya TA yang acak-adut. Kemudian dilihat dari Bitcoin dominannya. Bitcoin dominan di tahun 2017 itu 37 terjunnya, artinya ya uang yang masuk ke altcoin itu berarti 63% besar. Maka tahun 2017 ETH naik 300 kali lipat. Wah, mantap. Kemudian di tahun 2021 itu Bitcoin dominannya itu sampai 40. Jadi 60% masuk ke altcoin. Pam, tahun 2021. Tahun 2025 diprediksi itu 50-50 karena adopsi BTC makin meluas, 50-50. Itu kalau ini 60,41 kemudian terjun jadi 55 kemudian 50, kayak apa harga altcoin seperti PP. Makanya ini salah satu indikator yang penting menurut saya. Itu pakar-pakar dedengkot itu menggunakan BTCD. Kalau BTCD belum terjun sampai ke 50, biarin aja naik turun nanti juga ini terjun. Setelah nanti di 50, 53 udah siap-siap kita keluar dari market dengan tentunya harga sudah tinggi banget gitu di 50-an BTCD-nya. Itu begitu. Dan menariknya ketika BTCD turun, PP terbang tinggi. Banyak aliran BTC yang mengarah beli koin meme ke PP. Itu kelihatan banget ketika BTCD terjun, ya PP-nya terbang. Beda dengan koin meme yang tidak ada utilitas yang jelas, nggak ngikutin BTCD. BTCD ngaceng, kemudian ancur-ancuran juga dia ngaceng sendiri. Ketika bear market nanti ngaceng, ketika bull market malah masuk jurang. Itu koin-koin meme koinnya nggak jelas tuh begitu ya. Kita lihat juga dengan market cap-nya 81 tadi, ini tinggal 80, cuma dikit. Saya rasa nanti malam akan pam lagi ini. Pemegangnya naik terus ya, pemegangnya naik terus, dan pembelian jual belinya juga cukup ramai. Saya ada koin yang saya beli, ini ada, saya masuk di DGB sama Polygon DGB. Ini koin yang menurut saya menarik, ini si di Beetle ini. Ini kemarin waktu saya bahas itu masih 135 loh. Ini sudah naik lumayan, rankingnya masih, sudah kemarin masih di 300-an ke atas, sekarang udah 274 rankingnya. Ini yang bikin menarik, ini volumenya naik ya, maksudnya kapitalisasi pasarnya cuma 2,6 triliun, kecil banget. Dan history coin ini dari tahun 2014 hingga sekarang ini termasuk listing bareng-bareng XRP. Beda-beda tipis. Kalau Polygon saja di tahun 2019, BNB tahun 2017, ini tahun 2014. Dan tahun 2014 ini ya harganya 0,4 rupiah dan terjadi pump tinggi. Tahun 2021 itu harganya mencapai hampir 2000-an tuh, hampir 2000-an ya, 2000-an, 4000 kali lipat
dan ini harganya lagi terjun 148 perak, ya kalau nanti nggak usah ngomong 2000, setengah AT aja 1000 aja kan berarti naik 7 kali lipat. Ya kita setengah AT aja, ya iseng-iseng, tapi saya masuk di sini nggak banyak, jangan lebih dari $100 ya, karena ini masih koin kita coba-coba karena ini bertahan lama, maksudnya yang lain udah pada scan dari tahun 2014, ini masih eksis aja. Kemudian saya masuk lagi ada di pol, lumayan ada cuan di pol kemarin pas terjun di 3.200, tapi memang tuh udah ngaceng lagi 4.000 lebih ya, cuannya udah lumayan. Tapi koin-koin saya pilih Polygon itu salah satu ada di jaringan ETH, ada Polygon, Sui, Optimus M, OP itu ditambah ada ARP ya, ini nanti akan pump, dan saya ngambil ini karena market cap-nya di bawah separuhnya. Kalau tadi kan market cap udah di atas 80 triliun, ini kan masih di 42 triliun. Koin sebagus ini, Polygon ini market cap-nya separuhnya PP. Ini saya yakin nanti akan masuk ATH ya. Ini yang menarik saya di situ. ATH-nya itu sampai 47.000 tahun 2021. Ini mumpung turun, dan ini daripada kita nyari koin yang baru yang belum jelas juntrungannya, masih jual mimpi, pre-sale Telegram, Twitter, katanya mau listing tier 1 ya. Kalau menurut saya mending yang sudah jadi ini, karena waktunya udah nggak lama lagi, sudah mau bulan akhir tahun ya. Kita nggak berani asal-asalan spekulasi koin, dan kalian harus jelas ya, harus ngerti September ini udah terakhir akumulasi loh. Agustus, September stop, Oktober, November, Desember udah waktunya cuan. Kalau kalian masuk di Oktober, November, Desember, kalian masuk di pucuk bagian sangkutnya ya. Kemudian SPK, saya bahas juga SPK ataupun SPAR ya. Ini kemarin yang di grup saya cuan 300%, 6 kali lipat, malah 600%. Ini SPK ini kemarin saya bahas di grup saya itu masih harganya 490-an. Habis listing itu kan, dia tuh pas listing itu harga 1.200-an. Pas 1.200 dibanting sekitar 50-an persen lebih. Saya sarankan di grup itu, enaknya di grup masuk. Nanti untuk long invest akhir tahun, nggak taunya, nggak mudah cari koin kayak gitu. Nggak taunya 5 hari saya bahas langsung ngaceng menjadi 3.000-an, 2.800-an, 3.000-an tuh ya, hampir 3.000-an. Jadi 6 kali lipat lah ya, 5 kali lipat cuan, lumayan, kurang lebih 5 kali lipat itu dalam waktu 5 hari. Ini akan berjangka panjang karena ini berbasis DeFi dan sebagai alat pinjaman jaminan BTC ada di Coinbase. Armstrong sendiri mentweet ini koin SPK, dan dipakai juga di Binance untuk sebagai alat pinjaman dengan jaminan BTC. Ini SPK mantep ya, dan market cap-nya masih 2 triliun, dan ini baru listing setengah bulan. Termasuk orang-orang yang awal kalau ingin cuan gede kayak DGB tadi, nanti dijualnya di beberapa tahun mendatang. Tapi makanya masuk aja $10, nggak banyak, $100 nggak banyak-banyak, supaya kita itu nggak ditengokin terus koinnya, duitnya. Ibarat uang hilang, tahu-tahu nanti beberapa tahun ke depan sudah naik ribuan kali lipat kayak DGB, kan apakah nggak kita mendem uang itu ya. Itu. Dan kemudian Panpun, si Panpun ini ya udah, nanti kelamaan, bahas lain waktu aja Panpunnya ya. Panpunnya lain waktu saja ya. Oke, mungkin itu aja. Ini Polygon yang lagi menggila ini, luar biasa ya, jos pokoknya. Oke, mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Untuk semangat kalian, PP bukan koin kaleng-kaleng, targetnya sangat tinggi, diperkirakan 0,001 itu prediksi, karena sudah menjadi terkenal, sangat global ya.
Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang hari ini. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena Mas Bro manusia biasa, tentunya banyak dosa, banyak salah ya. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian riset sendiri risiko masing-masing. Mas Bro hanya memberikan info sebatas yang Mas Bro tahu, dan saya nggak mau tipu-tipu orang Indo supaya cerdas. Jangan asal main koin yang murah-murah, mending beli ETH, BNB, Cardano, Solana, SRP. Sudah jelas dari harga murah saya bahas untuk koin yang pasti akan terbang. Saya meyakini itu koin-koin yang berfundamental dan setiap dan historinya sudah bisa dibaca. Setiap bear mampu bertahan dan setiap bull akan terbang kembali. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Tidak ada suci yang belum subscribe untuk mensubscribe. Yang sudah, Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos.